ゃない。俺が欲しかったものは確かにあった。それはきっと分かり合いたいとか、仲良くしたいとか、一緒にいたいとか、そういうことじゃない。俺は分かってもらいたいんじゃない。俺は分かりたいのだ。分かりたい、知っていたい、知って安心したい、安らぎを得ていたい。分からないことはひどく怖いことだから、完全に理解したいだなんて、ひどく独占的で独裁的で傲慢な願いだ。本当に浅ましくておぞましい。そんな願望を抱いてる自分が気持ち悪くて仕方がない。Sendiri itu nggak salah, filosofi hidup Hikigaya Hachiman yang bikin lo mikir dua kali. Pendahuluan, pernah ngerasa capek jadi baik demi orang lain? Pernah mikir, kenapa harus terus jadi orang yang semua orang suka, padahal lo sendiri nggak nyaman? Kalau iya, mungkin lo akan cocok banget sama cara mikirnya Hikigaya Hachiman. Dia bukan tipe pahlawan populer, bukan juga tokoh yang bikin semua orang kagum. Tapi justru dari kejujurannya yang dingin dan realistis, banyak remaja akhirnya bisa ngaca, kadang jadi orang, nyebelin itu perlu, demi jadi diri sendiri. Dalam anime Oregairu, Hachiman jadi simbol remaja yang udah muak sama kepalsuan hubungan sosial. Bukan karena dia benci orang, tapi karena dia sadar, banyak kebaikan itu cuma topeng. Dan dari situ, muncullah filosofi hidup yang terasa menyakitkan tapi jujur banget. Di video ini, kita bakal kupas cara berpikir Hachiman, dan gimana jadinya kalau dia hidup di dunia nyata. Siapa Hikigaya Hachiman? Hikigaya Hachiman adalah karakter utama yang dikenal dengan tatapan, mati rasa, sikap sinis, dan dialog yang bikin mikir. Dia lebih milih menyendiri ketimbang ikut drama sosial. Bagi dia, hubungan sosial itu kayak pertunjukan yang bikin capek. Tapi, di balik itu semua, Hachiman adalah orang yang rela disalahpahami asalkan orang lain bisa damai. Ini disebut sebagai self-sacrificing cynicism, menerima kebencian demi menghindari konflik lebih besar. Filosofi hidup Hachiman, jujur, meskipun menyakitkan. Kebohongan sosial itu racun. Hachiman percaya, banyak interaksi manusia didasari kepura-puraan. Senyum palsu, basa-basi, sok akrab, semua itu cuma buat jaga image. Dan dia ogah ikutan. Di dunia nyata, banyak orang kayak Hachiman yang milih diam di pojok, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka malas ikut main drama. Dalam teori psikologi, ini mirip dengan konsep masking, di mana seseorang menyembunyikan perasaan asli demi diterima secara sosial. Hachiman menolak itu. Dia lebih milih jadi dirinya sendiri, meski dicap negatif. Nggak semua orang harus disukai. Hachiman sadar, jadi orang yang disukai semua orang itu ilusi. Dia nggak cari validasi dari orang lain. Ini relevan banget sama kondisi remaja zaman sekarang, yang sering terjebak di dunia media sosial, haus akan likes, comments, dan pengakuan. Hachiman ngajarin kita, self-worth itu harus datang dari dalam, bukan dari reaksi orang. Kesepian itu bukan dosa. Bagi Hachiman, kesendirian itu bukan kutukan. Malah, dia melihatnya sebagai jalan buat refleksi diri dan tetap waras. Dalam realitas, ini bisa dilihat sebagai bentuk self-isolation yang terkontrol, di mana seseorang menarik diri dari keramaian bukan karena tertekan, tapi karena butuh ruang buat berpikir dan menata diri. Hachiman kalau hidup di dunia nyata, antisosial atau justru paling waras. Di sekolah, si anak bangku pojok tapi paling tajam. Kalau Hachiman hidup di dunia nyata, dia mungkin jadi murid yang selalu duduk di bangku belakang, jarang ngomong, tapi sekali ngomong, langsung nyetil isi kepala lo. Dia nggak akan ikut ekskul populer, tapi bisa bikin guru atau temennya mikir ulang soal nilai-nilai sosial yang selama ini dianggap normal. Di dunia kerja, si problem solver yang disalahpahami. Di kantor, dia mungkin dianggap nggak ramah, tapi justru ide-idenya bisa selamatin satu tim dari konflik besar. Karena dia melihat masalah dari sisi yang orang lain hindari. Ini kayak analogi dalam teori contrarian thinking, di mana seseorang memilih jalur pemikiran yang bertentangan dari arus umum demi mendapatkan solusi baru. Dalam hubungan, nggak romantis, tapi paling tulus. Hachiman bukan tipe cowok romantis di luar. Tapi ketika dia sayang, dia bakal jaga dari jauh, diam-diam, dan siap disalahpahami selama orang yang dia peduliin tetap bahagia. Sifat ini dekat dengan compassionate detachment,
yaitu mencintai tanpa harus memiliki atau mengontrol. Apa yang bisa dipelajari remaja dari filosofi Hachiman? Lo nggak harus sok akrab sama semua orang, cukup jadi versi paling jujur dari diri lo sendiri. Kesendirian itu bukan aib. Kadang, dari situ lo justru nemu makna hidup yang paling jujur. Hidup nggak harus selalu positive vibes only. Realita itu kadang gelap, dan nggak apa-apa buat ngakuin itu. Kesimpulan, realita kadang nggak indah, dan itu nggak masalah. Filosofi hidup Hachiman mungkin kelihatan dingin, negatif, bahkan sinis. Tapi justru dari situlah muncul kedewasaan. Dia ngajarin kita bahwa hidup itu bukan soal jadi populer, tapi soal tetap waras dan jujur di tengah dunia yang suka pura-pura. Di tengah dunia remaja yang makin terjebak citra dan validasi sosial, Hachiman hadir sebagai pengingat. Lebih baik disalahpahami karena jujur, daripada dipuji karena palsu. Kalau lo ngerasa beda dari yang lain, nggak usah maksa jadi normal. Kadang, yang dianggap aneh justru ya,